فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Supaya kedengaran maju aja, maju. Ini maju. Terus, hewan. Bab pertama di kitab Riyadhus Shalihin itu membahas tentang ikhlas. Bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, perkataan, dan keadaan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi itu surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Dan mereka tidak diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama, ketaatan kepadanya, juga menjadi orang-orang yang lurus, dan juga agar mendirikan salat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus, yang benar. Di ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya dengan keikhlasan. Kata Syalbani rahimahullah taala, mukhlishina lahuddin. Dalam ayat ini terdapat dalil wajib niat dalam seluruh ibadah. Baik ibadah tersebut memang tujuan utama seperti sholat misalnya, maupun hanya sebagai perantara untuk ibadah lainnya seperti bersuci. Hal itu karena ikhlas tidak mungkin terjadi tanpa niat. Ini adalah mazhab mayoritas ulama, dan inilah yang benar, yang tidak ada keraguan tentangnya. Jadi tidak ada ibadah kecuali diawali dengan niat, dan niat mesti didasari dengan keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin. Terutama dalam masalah ini adalah perkara ibadah. Ibadah harus murni karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh ibadah yang mesti didasari dengan keikhlasan dalam ayat ini adalah seperti sholat. Karena itu nggak boleh riya, nggak boleh merasa ujub, ya, ingin didengar orang dan lain sebagainya. Demikian juga zakat. Di dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di antara 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya itu yang menginfakkan dengan tangan kanannya, ya, yang apa? Yang tidak diketahui oleh tangan kirinya. Kadang sekarang ini infaknya 1, kameranya 10. Ya, kameranya 10. Ada memang pemberian orang lain yang mesti kita publikasikan. Itu jika kita sebagai pelantara. Tapi kalau kita sebagai orang yang menginfakkan, maka kita berusaha harus menyembunyikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalil yang kedua, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging hewan kurban dan darahnya itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan pada diri kalian. Jadi pada rutinitas ibadah Idul Adha, hewan-hewan ternak yang kita korbankan di Idul Adha itu tidak akan diterima dagingnya, darahnya, hakikat dari ibadahnya jika tidak diawali dengan niat yang benar. Niat yang benar itu adalah ketika dalam hatinya disertai nilai keikhlasan. Ya, karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Yang Allah terima di antara kalian adalah yang ketakwaan. Karena itu ketakwaan, keimanan seseorang sebanding dengan keikhlasannya. Ketakwaan, keimanan seseorang kepada Allah sebanding dengan nilai
keikhlasan yang ada pada diri seseorang. Ya. Teman-teman, jika kita ini ibadah didasari dengan keikhlasan, munajat kita murni karena Allah, murni untuk Allah, jangankan orang muslim, orang kafir pun ketika berdoa di tengah lautan, ya, di tengah lautan dengan gelombang ombak yang besar, angin yang berhembus, ketika mereka berdoa kepada Allah, maka Allah selamatkan. Ini adalah nilai keadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, terhadap makhluknya jika ikhlas. Fa idza ghasiyahum maujun kadzulali da'allaha mukhlishina lahuddin. Tatkala mereka terombang-ambing di tengah lautan dengan ombak, da'allah, mereka memohon, meminta kepada Allah, ya. Falamma najahum, tatkala mereka selamat, artinya apa yang mereka doakan, apa yang mereka munajatkan kepada Allah, itu sebab mereka diselamatkan dan mereka dikabul. Lah masa kita ini ruku, sujud, beribadah kepada Allah tidak yakin akan istijabahnya doa dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Imran ayat 29. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Katakanlah wahai Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum, jika kalian menyembunyikan apa yang ada pada dada kalian. Apa sih yang kalian sembunyikan dari dada itu? Apa yang disembunyikan itu, yang tidak terlihat itu? Niat. Autubduhu, apalagi kalau dinampakkan. Ya'lamullah, Allah Maha tahu. Maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, Maha mengetahui, Maha menyaksikan, Maha mendengar. Dari setiap munajat-munajat, dari setiap doa, bahkan hanya sebatas kepada niatan pada diri seseorang, Allah tahu. Orang datang ke kita, kan kita tidak tahu niatnya apa. Orang benci sama kita, kita nggak tahu apa niatan dia. Yang kita tahu adalah cinta adalah kebaikan, sebagaimana benci adalah keburukan. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala justru kadang-kadang sebaliknya. Ya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk buat kalian. Kenapa? Karena Allah Maha segalanya. Allah Maha mengetahui bahkan hanya sekadar niatan pada diri seseorang. Di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang kurban, Ibnu Juraid berkata, dahulu orang-orang jahiliyah biasa melumuri Baitullah dengan daging dan darah unta. Maka para sahabat Nabi berkata, tentunya kita lebih berhak. Untuk apa? Untuk melumuri Baitullah. Maka Allah menurunkan ayat ini. Dan maknanya sampai kepada Allah adalah menerima hal itu dan memberinya balasan sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir. Maknanya pertama di sini ketika turun ayat ini, prinsip dalam beribadah agama Islam tidak ikut-ikutan. Islam punya apa? Punya prinsip. Islam punya identitas. Ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasul senantiasa melaknat ketika ada sarana-sarana sekecil apapun yang sifatnya tasyabbuh. Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Ini umum. Di antara tasabuh di umat ini pasti terjadi. Karenanya Rasul mengatakan la'anallahal yahud. La'anallahal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Apakah sekarang kuburan-kuburan itu hanya mereka orang Yahudi dan Nasrani? Atau umat Islam pun
melakukannya. Maknanya jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini prinsip dalam beragama adalah totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha segalanya, Maha mengetahui segalanya, termasuk niat yang tersembunyi, tindakan yang nyata, yang nampak, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha segalanya. Itulah 3 dalil dalam bab niat, dalam keikhlasan. Adapun dalil dari as-sunnah yang pertama yaitu hadis dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Ini hakikat, ini prinsipnya. Hasilnya apa? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Oleh karena niat itu berkaitan dengan hati, seringkali hati ini berbolak-balik. Ya, kadang di rakaat pertama khusyuk sholat, tapi ada orang yang masuk dalam mulai itu kita tuh setan membisikkan, benar gak? Awalnya baca a'udzubillahi minasy, ikhlas. Datang orang masuk tukhfu jadi apa? Muratanya jadi bagus-bagus ya. Ini lumrah siapapun, manusia. Mau syekhnya, mau kiainya, mau ustadznya, semua sama. Kenapa? Karena memang yang godanya sama, yang sudah berpengalaman. Sejak awal penciptaan manusia, Nabi Adam saja sampai apa? Tergoda. Lah kita pengen sok jago-jagoan. Kalau dari segi akademik mungkin mereka ini nih, iblis setan ini udah profesor. Udah menyesatkan banyak orang. Karena itu kita harus menghadirkan setiap niat kita. Harus tajdidun niat. Karena itu Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ma'alajtu syai'an ashadda ilayya min niyati fa innal qalba yatataqallab. Tidak ada yang penyakit yang sulit disembuhkan. Ini ulama yang berbicara. Sufyan Ats-Tsauri itu jamaah 27 tahun menangis di satu bantal dengan istrinya tak tahu. Kalau kita kan paling nangis jualan gak laku, sembako naik, nangis khasyatullah. Baru ketahuan setelah ada tamu yang datang ke rumahnya, ya tamunya wanita datang nanyain ke istri, oh ini kok basah? Jadi halaman rumahnya adalah tempat tidurnya, ruang tamunya adalah tempat tidur. Ini kok basah? Kan nggak punya anak laki-laki, nggak punya bayi. Oh iya juga gitu. Ternyata itu adalah air mata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Kata beliau, tidak ada sesuatu penyakit yang sulit disembuhkan kecuali adalah penyakit niat. Kenapa? Fa innal qalb yatataqallab. Karena hati ini bolak-balik. Karena itu Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan tidak ada doa yang paling sering didoakan oleh Rasul, mendoakan Rasul kalimat itu, kecuali ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'at. Ini solusinya. Ya. Rasul contohkan nih bagaimana dampak niat kepada amalan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa saja yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Kenapa jamaah Rasul membuat contoh hijrah
Kenapa jamaah? Kenapa membuat contohnya itu hijrah, nggak yang lain gitu, nggak sholat, nggak zakat? Kenapa hijrah? Hijrah itu berkaitan dengan niat sama. Iya kan, sholat juga sama niat kan tadi dibahas. Yang susah. Banyak. Apa? Hijrah itu kan banyak beragam. Tantangannya. Karena ini berkaitan dengan iya, dengan bahasan juga tentang ikhlas. Berkaitan dengan apa? Ambisi. Keinginan. Gejolak jiwa. Kalau masalah apapun berkaitan dengan ambisi, dengan syahwat, susah. Nah, ente kan ini udah tahu haram, kok masih di sini? Sekarang kerjaan susah. RUU tentang buruh aja dirubah. Kan gitu. Ini apa? Gejolak jiwa yang belum bisa apa? Ditundukkan. Karena itu bagaimana Islam, agama kita, menghantam terus hati perasaan kita ini. Salat yang paling afdol setelah salat wajib adalah salat qiyamul lail. Di Cipanas dingin, baru nikah. Allah, tantangan jiwa ini dihantam. Ente mau pilih regut, mau pilih tidur ngorok, dingin musimnya nih, atau bermunajat kepada Allah di sepertiga malam Allah turun. Faman da'ani fa astajibuh. Siapa yang doa aku kabul. Faman sa'alani, siapa memohon kepadaku maka aku akan beri, dan yang meminta ampunan maka aku akan ampun. Susah. Berinfak berat. Karenanya Allah sebutkan lebih awal berjihad dengan harta lebih awal daripada dengan jiwa. Kenapa? Karena ini hati susah. Menundukkan hati itu susah. Nah, hijrah itu susah. Kenapa? Harta. Mana ada sahabat yang hartanya banyak. Zaman dulu hartanya apa coba zaman dulu? Mas. Hah? Emas, perak, terus apa lagi? Alat perang tuh mahal-mahal. Tanah. Antum apakah baca kisahnya Abdurrahman bin Auf? Apakah hijrahnya dibawa ngegembol? Enggak. Utsman bin Affan kan banyak untanya. Apakah semua diarahkan? Enggak ada pakaian yang dibawa. Ajib gak tuh? Kalau susah, contohin susahnya. Antum pegang dompet, sok leparkan tuh semua tuh. STNK ada, ATM ada, KTP ada. Kan kita udah mikir apa? Prosesnya aja sudah. Kalau sudah hijrah totalitas, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasul, fa hijratuhu ilallahi wa rasul. Kapan hijrah ini kemudian hatinya menjadi lapang, hijrahnya menjadi mudah? Kapan? Kalau hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Apa yang ada di sisi Allah dan Rasulnya itu lebih baik daripada apa yang ada pada makhluk. Kan gitu. Coba kalau seterusnya nih. Ini kebalikannya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Siapa yang hijrah? Dia hijrah, memang hijrah. Tapi tujuannya lain. Kan tadi hijrah itu berat. Hijrah kan berat kan? Hah? Tapi lidunya, untuk dunia, yusibuha, yang ingin dia dapatkan. Kenapa ente hijrah? Ya hijrah dari riba ya supaya gampanglah cari calon dunia. Kenapa antum hijrah sekarang ini enggak pakai pakaian cingkrang, sekarang jenggot, masya Allah, rambutnya kulimis? Untuk apa? Ya supaya dapat pekerjaan. Dia hijrah, dia berangkat. Sahabat ini berangkat ke Madinah, ikut dengan Rasul. Hijrah dia. Akan tetapi li dunya yusibuha awi mura'atin yankihuha, atau wanita
Dia hijrah, inceran ya. Hijrah, biar aku orang teh hijrah. Dia berangkat juga. Ini ada sahabat yang melakukan seperti sahabat, bayangkan. Di bawah ya bimbingan Rasul. Ngajinya sama Rasul, sholatnya sama Rasul. Ketika hijrah, pengennya dapat apa? Wanita, ingin nikah. Allah musta'an wa ihditiklan jamaah. Karenanya kata Rasul, kalau di awal fahijratuhu ilallahi wa rasuli, kalau ini fahijratuhu ila ma hajara ilai, maka hijrahnya sesuai yang apa yang dia niatkan. Para ulama mengatakan, tidak disebutkan lidunya yusibuha awi mura'atin yankiuha fahijratuhu ilaihima misalnya. Tidak seperti itu. Litaubih, karena memang jelek, karena memang buruk. Loh kok hijrah semestinya untuk Allah, dia hijrah untuk dunia, untuk wanita. Inti pembahasan dalam hadis ini teman-teman, bahwasanya perlu mentajdid, mengupgrade niat-niat dalam hati kita, termasuk juga kajian. Kita berangkat kajian ini untuk apa? Kita bangun di waktu subuh, berangkat ke sini, ya. Perlu apa? Terus. Kadang-kadang ada gejolak. Saya aneh kadang-kadang kepada teman-teman misalnya kan. Afwan Ustaz, saya nggak bisa hadir. Lah kok afwan? Emang buat siapa ngaji? Afwan Ustaz, anak nggak bisa ngaji ini sekarang nih. Ya kan? Ya enggak apa-apa. Emang buat siapa ngaji? Kan gitu. Ya. Ini bukan buat antum, ini yang di luar. Yang di luar. Enggak antum jadi mengkerut gitu. Yang udah nggak ngaji dulunya. Jadi karena ngaji itu seperti afwan saat anak nggak makan dulu. Antum pernah bilang gitu? Afwan nggak minum dulu? Nggak. Sama makan juga kajian juga sebagai kebutuhan kita, sebagai nutrisi kita. Siapa yang butuh? Anak yang paling butuh. Makanya para ulama dahulu ketika menuntut ilmu, libur hadir tetap ke majelisnya. Libur kajiannya, hadir ke majelisnya. Supaya apa jemaah? Istiqomah, kemudian apa? Menekan hati. Kadang libur, alhamdulillah. Apa? Alhamdulillah. Nah, jemaah, itulah potret memang kehidupan kita. Para ulama dahulu, masya Allah, ya. Nanti seiring pembahasan kita akan ceritakan bagaimana potret keikhlasan para sahabat, para ulama, dan itu kita tidak tahu kecuali dari orang-orang yang menceritakan. Ada athar-athar, bekas-bekas, tanda-tanda di mana itu tanda dinilai keikhlasan. Ya. Hadis yang kedua dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata Rasul bersabda, "Yagju jaisul Ka'bata fa idza kanu bi baida'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim." Ada satu pasukan menyerbu Ka'bah. Maka tatkala mereka berada di tanah lapang, bi baida'a minal ard, tanah yang lapang. Maksudnya tanah lapang itu tanah datar yang tidak ada apa-apa, kosong. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, mereka dibenamkan ke bumi dari awal pasukan hingga akhir pasukan. Semuanya. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Wahai Rasul, bagaimana kok bisa ditenggelamkan dari awal hingga akhir mereka, padahal di tengah-tengah mereka ada pasar-pasar. Maksudnya orang-orang yang ada di pasar-pasar mereka ada orang-orang awam, orang-orang sipil, ya, orang-orang yang tidak tahu apa-apa, semuanya ditenggelamkan. Seperti misalnya contohnya ada tsunami, ya enggak? Ada gempa bumi, ada banjir bandang, ya.
Man kathara sawada qaumin fil ma'siyatin mukhtaran fa innal 'uqubata talaqahu. Barang siapa yang memperbanyak kumpulan orang-orang berada di dalam kemaksiatan secara sukarela, maka hukuman bisa mengenainya, mengenai siapapun, yang saleh, yang toleh, yang kafir, yang mukmin. Dalam hadis ini terdapat peringatan untuk tidak menemani orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat dan orang-orang zalim, dan bahwa amal itu diukur berdasarkan niat pelakunya. Nah, dari ada yang orang-orang di pasar tadi, kemudian apa kata Rasul? Yukhsafu bi awwalihim wa akhir wa hum yub'atsuna ala niyatihim. Nah, ini yang menjadi bahasanya. Iya, memang mereka semuanya ditenggelamkan dari awal sampai akhir. Yang ibadah, yang maksiat, yang kafir, yang mukmin, semuanya ditenggelamkan. Bisa saja karena apa? Ada dari dampak musibah. Ya, yang tiba-tiba. Siapa yang tahu terjadinya air bandang di Sukabumi? Nggak ada yang tahu kan awalnya. Nggak ada yang tahu. Karena banyak yang kemudian apa? Terbawa arus yang terjadi di Palu tsunami yang baru-baru ini. Siapa yang nggak tahu? Ya, semuanya ditenggelamkan, semuanya terbawa arus. Maka apa kata Rasul? Tsumma yub'atsuna 'ala niyatihim. Semuanya kelak akan dibangkitkan sesuai dengan niat. Lah, di saat kondisi dia terjadi musibah, dalam kondisi apa dia? Dari sini teman-teman, pentingnya kita menjaga niat. Ya, niat itu harus dihadirkan dalam perkara ibadah, itu wajib. Niat itu harus dipupuk ketika dalam masalah yang bukan ibadah, itu sangat dianjurkan. Hanya sekedar membenarkan lampu, bismillah, siap, kita nggak tahu, cek, kesetrum. Kita berangkat ke pasar, jarang kita dapat tidak. Qul ya ayyuhal kafirun, kecuali ngeskolot pisan. Entel aku dagangan baca Al-Quran, kan ayatnya gitu ya. Kalau kita masuk ke pasar itu, wallahi jamaah, lalai kita. Ini ada you can see, ada emak-emak setengah telanjang, ini seperti ini. Tapi itu nunduk aja. Nubruk. Ya enggak? Makanya pentingnya kita membawa apa? Niat. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah, di sini teman-teman. Jadi musibah-musibah yang terjadi ataupun ada ekspansi, adanya penyerangan, adanya yang hal-hal sifatnya bisa berdampak kepada siapapun, maka itu akan dibangkitkan, akan dihisab sesuai dengan apa? Niatnya. Di sini urgensi menjaga niat itu sangat berharga. Perlu kita pertahankan, perlu kita pupuk terus. Ya, karena kita tidak tahu di titik niat mana kita ini diwafatkan. Ya. Karenanya menjaga niat ya agar senantiasa terus ya kita sirami dengan mengaji ya, kita kasih obat-obat dengan membaca Al-Quran, dengan mendengarkan tausiah supaya hati ini makin lembut, makin lembut, makin terbiasa, makin sederhana dan seterusnya. Hadis yang ketiga yang terakhir di kesempatan pagi ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih dari sahabat, dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ia bersabda, Rasulullah SAW bersabda, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fatu Makkah, walakin jihadun wa niyatun, akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Wa idzastunfirtum fanfiru, dan jika kalian diminta berangkat perang, maka berangkatlah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Maksudnya di sini
Para ulama mengatakan bahwasanya Mekah setelah Fathu Mekah, Mekah setelah Fathu Makkah tidak akan kembali ke dalam kekufuran sampai hari kiamat. Karena itu tidak lagi ada hijrah dari Makkah ke Madinah dan kembali lagi, tidak ada. Ini hijrah makani dari untuk ke Makkah ini tidak akan ada lagi. Ini dari kebenaran sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat, menandakan bahwasanya Makkah adalah salah satu di antara 3 tempat yang dijaga sampai Dajjal pun tidak akan masuk. Ya, sampai Dajjal pun tidak akan masuk. Walakin jihadun, yang ada jihad dan niat. Jihad ini bisa sifatnya fardu kifayah, bisa sifatnya fardu ain. Dan jihad itu bersama pemerintah, bukan berjihad melawan pemerintah. Pemerintah yang mengizinkan untuk jihad. Jangan katanya bahwasanya jihad yang paling istimewa adalah berjihad melawan inda sultanin jair, pemerintah yang zalim. Ya, nanti pembahasan pemerintah yang zalim itu seperti apa, dia bagaimana, kapan, apakah kekufuran untuk pribadinya, apakah melakukan ini untuk pribadi dan lain sebagainya. Nanti kita bahas runut, dan itu nggak gampang, tidak gampang. Jadi di sini maksudnya bahwa jihad itu adalah bersama pemerintah. Walakin jihadun, dan jihad itu ada fardu kifayah, ada fardu ain. Fardu kifayah dengan adanya TNI, dengan adanya polisi mungkin sudah mewakili kita. Tetapi kapan jihad ini menjadi fardu ain? Pertama, jika musuh sudah datang ke negara kita. Ini harus apa? Fardu ain. Seperti apa dulu penjajahan yang datang ke Indonesia. Ini fardu ain. Yang kedua, jika sudah berhadapan musuh dengan kaum muslimin, saf kaum muslimin dengan safnya orang-orang kufar, maka ini menjadi apa? Fardu ain. Ketika musuh itu sudah datang ke rumah kita, bahkan jangankan musuh dengan jihad tadi, ada pencuri yang datang ke rumah kita, mau mengambil harta kita, mau merampas perniagaan kita, maka itu sudah menjadi nilai jihad. Walaupun secara negara katanya kalau sudah terbunuh itu jadinya siapa yang dihukum? Yang membunuh. Padahal yang membunuh apa? Membela diri. Itu menjadi apa? Fardu ain. Walakin jihadun wa niyatun, dan hijrah masalah niat, jemaah. Jadi hijrah itu bisa dari darul kufar ila darul Islam, negara kafir ke negara Islam. Ada hijrah itu dari kesyirikan menuju tauhid. Ada dari kebidahan menuju sunnah. Ada dari kesesatan menuju terangnya hidayah. Terus kita apa? Hijrah. Kita setiap hari. Karenanya kenapa kalender kita ini menggunakan kalender hijriyah, bukan sesuai dengan wafat atau lahirnya Rasul, agar momentum hijrah ini kapan saja, di mana saja bisa kita lakukan. Kita berhijrah terus kita mentajdi dunia tadi, mengupgrade, mencargerkan apa niat-niat kita ini. Wa idastan tunfirtum, jika kalian diminta berangkat, yakni diminta berangkat untuk berjihad oleh pemerintah, fanfiru, maka kita mesti berangkat. Berarti ini jihadnya apa? Fardu ain kita. Alhamdulillah negara kita ini aman. Sejak kemerdekaan kita ini aman sepanas ini. Coba lihat di negara-negara konflik, Allah musta'an. Kajian-kajian itu sudah tidak ada.
Anak-anak itu sudah tidak paham lagi rukun Islam, rukun iman. Susah untuk mencari maisha. Coba tengok negara Yaman, Irak, Suriah, ya, kemudian Palestina, ya. Karena nikmat itu adalah ketika at'amahu min ju', terpenuhi sandang pangan, wa amanahum min khauf, dan rasa aman kita dapatkan. Banyak nih harta, tapi perang bisa jalan-jalan teh aman, teu boga duit, lapar, ya kan? Sekarang orang aman kan, sekarang di Indonesia aman. Tapi masalah pangannya tidak terpenuhi, bisa saja jadi terjadi apa? Gencatan. Sekarang demo di mana-mana misalnya, ingin apa? Meminta hak-hak mereka. Itu berkaitan dengan apa? Dengan dapur. Di balik pandemi itu ada yang seorang ayah untuk apa? Anaknya, menafkahi anaknya, seorang suami menafkahi istri dan orang tuanya. Pak kita Masya Allah ketika diberikan, dilapangkan rezeki, kita merasa aman pada diri kita, lingkungan kita. Falyabudu, maka sembahlah Allah, Rabb hadzal bait, pemilik dari rumah ini yaitu Baitullah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah di hari Jumat kita bahas berikutnya di hadis yang keempat. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa istiqomah di dalam jalan kebenaran. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.